Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Ya, kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa. Kita bisa ibadah hari ini. Yuk, sebelum mulai ibadah, kita yel-yel biar semakin semangat. Siap? Apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Haleluya. Adik-adik di rumah, kita tahu bahwa setiap kita berjalan, Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Meskipun kita lagi bersedih, bersenang, tapi Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk kita berjalan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam susah, jalan dalam susah, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah, mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini. Adik-adik di rumah, kakak tanya ya, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Wah, kita semua pasti sayang sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita peluk saudara kita, orang tua kita yang ada di samping kita, dan sama-sama kita katakan, aku mengasihimu. Nah, untuk menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita dan orang tua kita, kita menyanyi bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku,
Adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Adik-adik ada yang di rumah, saat ini kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik kita mengakui dosa-dosa kita melalui lagu Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, matamu, dan mulutmu. Surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu, matamu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu, mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik di rumah, karena kita sudah mengakui dosa-dosa kita, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 20 ayat 4. Firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan bermazmur bersama-sama yang terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Adik-adik di rumah, kita tahu bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setia Tuhan tak akan pernah beranjak dari kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi.
Adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat menerima dengan baik. Sehingga Tuhan, kami menjadi anak-anak sekolah minggu-Mu yang luar biasa, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Kakak tetap berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Saat ini sudah duduk manis di depan televisi lagi, siap untuk mendengarkan cerita baru kita pada pagi hari ini. Adik-adik, bulan Agustus yang lalu kita memperingati Hari Bersejarah Bangsa Indonesia. Hari Bersejarah Bangsa Indonesia, tahukah kalian kalau bulan Agustus kita memperingati hari apa? Betul sekali. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan Hari Kemerdekaan. Tapi adik-adik, tahukah kalian sebelum Indonesia merdeka, kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Bangsa lain yang pernah menjajah kita adalah bangsa Belanda yang menjajah kita cukup lama, 350 tahun. Dan bangsa Jepang juga menjajah kita selama kurang lebih 3,5 tahun. Adik-adik, ketika sebuah negara dijajah, itu sangat tidak enak. Negara tersebut tidak akan bebas merdeka. Dia akan mengalami banyak kesulitan. Negara tersebut tidak akan berkembang. Pokoknya kalau kita dijajah semuanya tidak enak. Begitu pula dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pernah ditindas oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Itu disebabkan karena bangsa Israel yang dulunya sudah taat kepada Tuhan, tiba-tiba membuat lagi berbagai macam kesalahan yang tidak diinginkan Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan bangsa Israel ditindas oleh bangsa Filistin. Tapi adik-adik, Tuhan tetap sayang dan cinta kepada bangsa Israel, sehingga Ia ingin membebaskan bangsa Israel dari penindasan Filistin. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya dengan mengutus malaikat Tuhan kepada salah satu keluarga. Keluarga ini sudah sangat tua tetapi belum memiliki anak. Bapak ini bernama Manoah. Malaikat datang memberikan kabar gembira kepada keluarga ini bahwa keluarga ini akan melahirkan seorang anak. Anak ini akan diberkati oleh Tuhan dan melayani Tuhan. Dan anak ini akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Anak ini diberi nama Simson. Simson, adik-adik, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Singa-singa yang hebat sekalipun dicabik-cabiknya. Hingga pada suatu hari istrinya diambil oleh seseorang. Simson sangat marah. Kemudian ia berlari ke hutan, mengumpulkan 300 serigala. Serigala ini dipasang-pasangkan, kemudian diikat ekornya. Di ekor serigala yang diikat itu dipasangkanlah obor. Kemudian setelah semua serigala dipasang-pasangkan dan diikat
dan diberi obor pada ekornya. Lalu Simson melepaskan serigala-serigala itu setelah menyalakan obornya. Apa yang terjadi adik-adik? Wow, yang terjadi adalah seluruh lahan orang Filistin terbakar. Hasil panen yang sudah dipanen maupun tidak ada tersisa, sehingga bangsa Filistin sangat marah. Bangsa Filistin berusaha melawan Simson, tetapi karena Tuhan memberkati Simson dengan kekuatan yang sangat hebat, bangsa Filistin tidak bisa mengalahkannya. Sehingga bangsa Filistin punya cara, taktik. Caranya adalah ia mendatangi bangsa Israel, menakut-nakuti bangsa Israel sehingga bangsa Israel sangat ketakutan. Lalu bangsa Israel menghadap kepada Simson, membujuk Simson agar mau diserahkan kepada orang Filistin. Simson menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, bahwa bangsa Israel tidak boleh membunuh Simson. Adik-adik, Simson akhirnya diikat tangannya dan dibawa kepada orang Filistin. Orang Filistin mengolok-olokinya, meneriakinya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa sehingga tangan Simson yang terikat sangat keras itu dengan mudah dilepaskannya. Kemudian adik-adik, di dekat Simson itu ada sepotong tulang ekor keledai. Diambilnya lah tulang itu, lalu dipukulkan kepada bangsa Israel, pada bangsa Filistin pada saat itu, sehingga bangsa Filistin meninggal sebanyak 1000 orang. Nah adik-adik, hingga cerita Simson berikutnya, Simson bertemu dengan seorang perempuan yang cantik. Simson jatuh hati kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut bernama Delilah. Kemudian Simson mengambil dia menjadi istrinya. Tapi sayangnya adik-adik, istri Simson ini tidak mengenal Tuhan, sehingga ia mempunyai niat jahat terhadap suaminya sendiri. Ketika bangsa Filistin memberikan uang kepadanya agar mau menceritakan di mana letak rahasia kekuatan Simson, istrinya menerima. Maka istrinya ini membujuk Simson. 1 kali tidak berhasil, 2 kali juga belum, 3 kali juga belum. Nanti keempat kalinya istrinya ini membujuk, barulah Simson mengemukakan rahasianya. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ketika rambut saya dipotong, maka kekuatan saya akan hilang. Saya akan sama seperti laki-laki yang lain. Sayang sekali adik-adik, Simson melupakan Tuhan. Simson lebih mencintai istrinya. Ia menjual kekuatannya kepada istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya membocorkan rahasia ini kepada orang Filistin. Sehingga ketika Simson sedang tidur di tendanya, orang Filistin datang mencukur rambutnya hingga habis. Pada saat Simson terbangun, maka hilanglah kekuatannya. Bangsa Filistin mulai membuat Simson menderita. Matanya dibutakan, kakinya diikat dan dimasukkan ke dalam penjara. Luar biasa penderitaan yang dialami Simson. Wow, bangsa Filistin sangat gembira. Mereka berpesta pora. Mereka berpesta dengan sangat meriah. Tetapi mereka menganggap bahwa pesta ini belum lengkap jika Simson belum dihadirkan. Karena itu ia meminta Simson dihadirkan dalam pesta tersebut. Karena ia sudah buta adik-adik, ada seorang anak yang menuntunnya masuk ke dalam pesta itu. Simson berkata kepada anak ini, "Tolong letakkan saya pada tiang penyangga supaya saya bisa bersandar dan mudah memegangnya."
ia diletakkan pada tiang penyangga. Ketika ia sudah mulai terduduk, dia berkata dan memohon kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah saya kekuatan sekali lagi, biarlah saya mati bersama-sama dengan musuh umat-Mu. Tuhan mendengarkan doa Simson. Maka Simson yang berada di dalam ruangan pesta saat itu menggapai tiang penyangga itu dengan kekuatannya yang sekali lagi, sehingga rubuhlah tempat pesta itu. Orang yang berpesta di dalam situ bersama dengan 5 penguasa-penguasa Filistin mati pada saat itu juga. Simson pun juga akhirnya meninggal. Dan setelah dia meninggal, ia diambil oleh sanak keluarganya dan dikuburkan di dalam pekuburan ayahnya Manoah. Nah adik-adik, cerita Simson ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang, tetapi kekuatan itu hendaknya dipergunakan dengan baik, dan kekuatan itu dijaga dengan baik. Kita tidak boleh terbujuk rayu apapun, sehingga kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk apapun di dalam kehidupan kita dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah cerita kita minggu ini. Cerita kita minggu ini berjudul Simson, yang terambil dari Hakim 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-31. Dan pembacaan kita saat ini, kita akan membaca dari Hakim-Hakim yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Nah, adik-adik yang sudah pintar membaca, yuk buka Alkitabnya, kitab Perjanjian Lama, terambil dari Hakim-Hakim 13 ayatnya yang ke-5. Ayo mulai. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak ini akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sedangkan pembacaan kita yang kedua terambil dari Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Demikian cerita kita minggu ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik yang di rumah, bagaimana cerita Alkitab tadi? Ayo, tentang siapa? Tentang Simson. Benar sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita tahu bahwa Tuhan adalah pahlawan kita semua, dan juga kita adalah Panglima Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Panglima Kristus. Dengan semangat ya. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada
silakan duduk kembali. Nah, kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita dengar nas persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 20 ayat 4. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari lipat tangan, kita kembali berdoa, kita berdoa syafaat. Ayo kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang selalu sayang dan setia kepada kami. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh nyatakan pemeliharaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Firman Tuhan telah mengajarkan dan mengingatkan kepada kami untuk tetap setia menjaga apapun bentuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik, dan kami pergunakan dengan baik pula. Baik kekuatan lewat kepintaran kami, lewat keahlian kami masing-masing, biarlah kami gunakan dengan baik seturut dengan kehendak. Bapa di sorga, terima kasih Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Walaupun kami masih tetap berada di rumah, kami juga tetap setia untuk tetap bersekolah minggu lewat ibadah online. Biarlah semuanya itu ya Tuhan kami kerjakan dengan baik, dan nama-Mu tetap kami puji dan muliakan. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang senantiasa dan saat ini masih berada di rumah dengan segala bentuk kegiatan yang mereka lakukan. Dalam sekolahnya, dalam pelajarannya, masa bermainnya, atau apapun yang mereka kerjakan di rumah ya Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan senantiasa kekuatan kepada mereka, kesehatan, kerajinan, sehingga ya Tuhan apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil dengan baik. Dari dalamnya ya Tuhan nama-Mu dipuji dan dimuliakan.
Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua kami yang senantiasa setia mendampingi kami di dalam kehidupan kami. Beri mereka juga kekuatan, kesehatan dan hikmat ya Tuhan. Biarlah orang tua kami tetap menjaga, menyayangi kami, menuntun kami, mengajar kami dengan setia dan sabar ya Tuhan, dengan penuh sukacita. Sehingga ya Tuhan, pekerjaan apapun yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan baik, dengan arahan dari orang tua. Bapa di sorga, kami senantiasa bawa dan dukung buat kakak-kakak sekolah minggu yang tetap senantiasa bersama-sama kami dalam pelayanan ibadah online ya Tuhan. Kami tahu kakak-kakak sekolah minggu punya banyak kegiatan dan kesibukan, tetapi mereka masih menyempatkan diri, meluangkan waktu mereka, memberi diri mereka untuk pelayanan ini. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam masa sekolah mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan saat ini ya Tuhan. Biar dari dalam semua itu, apa yang menjadi harapan dan dambaan kakak-kakak sekolah minggu boleh terwujud berkat campur tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, teristimewa di tengah-tengah masa pandemi yang saat ini masih berlangsung. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga ya Tuhan ke depan apa yang menjadi dambaan kami, menjadi dambaan seluruh umat manusia boleh terwujud. Pandemi ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Bapa di sorga, seluruh keberadaan hidup kami serahkan ke dalam tangan. Doa ini kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Adik-adik di rumah, meskipun kita semua berbeda-beda, tetapi kita semua berharga di mata Tuhan. Kita menyanyi dengan penuh semangat, big or small, short and tall. Yang semangat ya. Berkarya untuk
ada di rumah, saat ini kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Nah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Luar biasa semangat adik-adik di rumah. Jangan bosan ya untuk mengikuti ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Nah, juga tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang banyak. Dan juga ketika keluar dari rumah jangan lupa memakai masker. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Dah. Biarpun gunung-gunung berenjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung berenjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu